Perhatikan baik-baik, anak ini ditampar oleh ayahnya. Ternyata di pagi hari anak ini mengambil pusaka ayahnya. Dia menjualnya demi mendapatkan uang. Harganya 150. Cepat berikan uangnya. Ini adalah barang keluarga yang telah diwariskan dari beberapa generasi. Setelah membayar 100 yuan, sang penjual kini memilikinya. Dia ingin menjual barang ini. Lalu datang ke toko barang antik untuk menanyakan berapa harganya. Ketika dia memberikannya kepada pemilik toko untuk diperiksa, dia juga tercengang. Tapi pemilik toko juga tidak memberitahu harga yang sebenarnya. Barang ini tidak terlalu berharga. Berapa harganya? Ini hanya 4,5. Pria itu melihatnya tidak ingin menjual lagi. Tapi pemilik toko menolak, lalu beri dia 700 yuan. Tapi pria itu masih merasa lebih mahal. Barang ini bahkan tidak sampai di harga 100 yuan. Apakah kamu tahu bagaimana berbisnis denganku? Dia juga mulai nyaman. Sepakati harganya 800 yuan. Pria ini merasa tidak rugi. Dia mendapatkan 800 yuan. Jumlah ini cukup menguntungkan baginya. Dia mengatakan bahwa harganya sangat tinggi. Tapi untuk orang yang berpengalaman, ini sangatlah berharga. Melalui sertifikasi ahli, barang ini adalah harta karun. Sesuai dengan harga pasar. Sekarang setidaknya bernilai 300.000 atau lebih. Apakah pemilik toko berbohong? Dia juga tertawa. Sang ayah juga menemui tempat itu. Dia ingin bertanya, apa kamu membeli harta pusaka? Apakah dia putramu? Akulah yang membelinya dari seorang anak laki-laki. Jangan memaksa untuk membelinya lagi. Jadi di mana tungku tembaganya? Aku sudah menjualnya. Dijual di mana? Aku menjualnya ke toko barang antik. Antar aku ke sana. Aku tidak bisa mengantarmu. Baru saja selesai berbicara, sang ayah langsung mengeluarkan ponselnya. Apa kau ingin semuanya menjadi lebih rumit? Bawa saja aku ke toko antik itu. Ketika melihat mereka datang, dia bersiap untuk berurusan dengan mereka. Sang ayah datang untuk bertanya kepada bos. Apakah hari ini kau membeli tungku tembaga dari orang ini? Apa katamu? Aku tidak mengerti. Aku tidak membeli barang apapun. Kemarin aku menjualnya di sini. Memang benar kau membeli tungku tembaga dariku seharga 800 yuan. Kau salah orang. Kapan kita bertemu? Aku tidak pernah membeli barang darimu. Bahkan dia memperingatkannya. Setelah itu dia meminta bukti. Saat ini dia menyesal tidak mengambil tagihan. Aku tidak memiliki mesin pengintai. Saat ini sang ayah juga menghentikannya. Aku hanya ingin memastikan bahwa kau tidak berbohong. Dia ingin memanggil polisi. Berikutnya bos mengambil ponsel untuk menelpon polisi. Mereka ini mempengaruhi bisnisnya. Setelah polisi meminta penjelasan, akhirnya polisi memberi dia jawaban. Selama ini kami tidak mendapatkan bukti apapun. Trio Bao datang untuk menjual tungku tembaga kepada Zhang Hang. Di tokonya tidak ada bukti. Apakah kalian pernah bertransaksi atau tidak? Tidak ada saksi untuk menemukan tungku tembaga. Jadi kalian tidak punya cara lain. Itu benar. Melihat situasi saat ini, dia merasa tidak puas. Aku memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Jadi kembali ke rumah Trio Bao. Panggil dia dengan maksud mengembalikan harta tersebut. Hal ini karena dia yang memiliki tungku tembaga. Karena dia menjualnya juga. Aku memberitahumu. Perilakumu ini akan membuatmu menyesal. Aku benar-benar tidak tahu. Apakah kamu mendengarku? Kau masuk ke tempat Ruong Hang. Dia bertekad untuk menemui bos. Dia sangat marah dan juga memohon kepada bos. Berikan sesuatu kepadanya. Kukatakan padamu, aku tidak pernah melihat barang itu. Kau dan polisi sama saja. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak punya waktu untuk menanggapimu. Keluar dari sini. Dia melihat ibu dari anak yang menjual pusaka. Pada akhirnya Trio Bao memohon. Pemilik toko itu pun memutuskan untuk pergi. Tidak ada cara lain selain pindah rumah. Dia datang menemuinya lagi. Apalagi sekarang dia membawa seorang pengacara untuk menuntutnya. Pengadilan akan dimulai 2 hari lagi. Katakan padanya untuk jujur. Apa kamu punya bukti? Aku tidak punya bukti apa-apa. Tapi dia tetap membawa kasus ini ke pengadilan. Ketika mengatakan itu, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di dalam tiba-tiba terdengar teriakan. Ternyata ayahnya jatuh sakit. Beruntung dia dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Dia akan tinggal di rumah sakit untuk beberapa hari. Tapi saat melihat biaya pengobatan, dia sangat panik. Tagihannya sampai 2.000 yuan. Di mana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Kita hanya punya 1.000 yuan. Tidak apa-apa, mari kita bayar dengan uang yang kita punya.
Aku akan berbicara dengan dokter. Besok aku akan menjual barang. Dia tidak terlalu kaya sekarang. Tapi kebisingan seperti itu membuat dia lebih lelah. Dia juga harus pergi ke pengadilan. Saat Zhao Bao kembali, dia segera menyambutnya. Dia sudah bekerja keras untuk mengumpulkan barang-barang. Seperti yang dijelaskan oleh pemiliknya. Ini semua karena barang yang dia jual. Dia menyuruhku untuk segera pindah. Jika tidak, kau akan mendapat masalah. Apalagi yang mereka katakan. Dia berkata akan pergi mencarimu. Zhao Bao mempengaruhinya. Dia dipaksa untuk melakukan apa yang tidak dia lakukan. Aku tidak tahan lagi. Truong Hang melampiaskan amarahnya. Tapi Truong sangat sombong. Bahkan dia memprovokasi Zhao Bao untuk mengatakan bahwa dia suka menyusahkannya. Dia suka menggertak orang jujur sepertinya. Keluarlah. Aku harus melayani pengunjung. Kau hanya pembawa sial. Pergilah. Dia mengutuknya. Cepatlah pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Dia memegang pisau tajam di tangannya. Tanpa sengaja dia menusuk perutnya. Dia melihat Truong Hang perlahan kehilangan kesadarannya. Semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Zhao Bao juga ketakutan. Kemudian Zhao Bao harus dipenjara. Harta pusakanya juga ditemukan. Tetapi sang ayah juga tidak menginginkannya lagi. Polisi tidak mengerti. Apa yang salah? Dia tewas karena ingin mengembalikan barang milikmu. Kau sudah merusak kehidupan orang lain. Sang istri juga ingin menceraikannya. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Setelah mengatakan ini, dia meninggalkan kantor polisi. Anaknya tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang sang ayah mengerti. Yang paling penting adalah mendidik anaknya dengan baik. Ternyata sang kolektor juga terkena imbasnya. Pikirkan dengan hati-hati. Kemudian dia mengambil tagihan. Pemilik toko menjadi tidak terlalu sombong. Berhati-hatilah dalam menjual ataupun membeli barang antik. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.